Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang universal, relevan, indah, dan sangat menyenangkan. Semua persoalan kehidupan manusia diatur dalam Islam. Bahkan masalah hubungan badan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya mendapat perhatian istimewa di dalam ajaran Islam. Sehingga banyak nas dalam Al-Quran dan hadis dengan bahasa yang sangat indah dan bahasa yang sangat sopan berbicara tentang kebutuhan pokok keempat manusia ini setelah beragama, makan, dan minum. Hubungan badan berupa jima yang dilakukan suami istri dalam pandangan Islam adalah sedekah yang bernilai ibadah dengan ganjaran pahala melimpah untuk mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Qalu, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Qala, "Ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Fakazalika iza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Rasulullah bersabda, pada jima salah seorang kamu itu merupakan sedekah. Dalam keadaan takjub, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia menyalurkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula ketika dia menyalurkannya dengan cara yang halal, dia mendapatkan pahala." Agar mendapatkan pahala yang banyak dari aktivitas jima ini, suami istri harus menjaga etika bersenggama sebagaimana telah disusun oleh para ulama, berupa etika sebelum jima, etika ketika sedang jima, dan etika setelah selesai jima. Pertama, membaca basmalah dan meniatkan jima sebagai ibadah agar terhindar dari zina dan mendapatkan keturunan yang soleh dan memperbanyak jumlah umat Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bismillahi 'indal jima'i fatahu waladun falahu hasanatun bi'adadi anfasi zalikal walad wa adadi aqibihi ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca basmalah ketika akan melakukan senggama, kemudian dari senggama itu dia dikaruniai seorang anak, maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan sebanyak nafas dari anak keturunan anak tersebut hingga hari kiamat. Yang kedua, mendahului jima itu dengan berjumbu supaya hati istri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka pada waktu itu rapatkanlah tubuhmu ke tubuh istrimu. Yang ketiga, menjaga tata kerama pada waktu bersenggama, maka janganlah menyetubuhi istri dengan posisi berlutut karena hal demikian sangat memberatkannya, atau dengan posisi tidur miring karena hal demikian dapat menyebabkan sakit pinggang, dan juga jangan memposisikan istri berada di atas karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan istri dalam posisi di bawah, terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya, dan pantatnya diganjal dengan bantal, serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi istri dari atas
dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh para fuqaha dan direkomendasikan oleh para dokter. Yang keempat, bertata krama pada saat memasukkan zakar, yaitu dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Di samping itu juga menggosok-gosokkan penis di sekitar faras, meremas payudara dan hal lain yang dapat membangkitkan syahwat istri. Kelima, bersenggama secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa. Keenam, menahan keluarnya mani pada saat birahinya mulai bangkit, menunggu sampai istri mengalami orgasme. Karena yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati. Ketujuh, tidak terburu-buru mencabut zakar ketika ia merasa istri akan orgasme. Karena hal itu dapat melemahkan ketegangan zakar. Juga jangan mengeluarkan mani di luar faras karena dapat mengurangi kenikmatan istri. Kedelapan, membaca doa Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhilah kami dari syaitan dan jauhilah syaitan dari anak yang akan Engkau berikan kepada kami. Yang kesembilan, membaca zikir dan doa ketika mencium, mendekap, meremas, dan seterusnya. Dalam masalah ini, para ulama memiliki urutan-urutan yang sangat mengagumkan, yaitu ketika seorang suami akan menyetubuhi istrinya, hendaknya terlebih dahulu ia mengucapkan, Assalamualaikum ya Babar Rahman, keselamatan atasmu wahai pintu Rahman. Lantas istri menjawab, Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin, keselamatan atas kamu pula wahai Tuan yang dipercaya. Selanjutnya suami meraih kedua tangan istrinya seraya mengucapkan, Raditu billahi rabba, aku telah ridha Allah sebagai Tuhanku. Kemudian ia meremas-remas kedua buah dada istrinya sembari mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan mengecup kening istrinya beserta mengucapkan, Ya Latif, Allahu nurun ala nur, syahidan nura ala mayyasha. Wahai zat yang maha halus, cahaya Allah di atas segalanya. Cahaya itu telah menerangi siapa saja yang dikehendakinya. Setelah itu, suami memiringkan kepala istrinya ke kiri sambil mencium dan meniup telinga sebelah kanan. Dilanjutkan dengan memiringkan kepala istrinya ke kanan sambil mencium dan meniup telinga yang sebelah kiri. Keduanya dengan membaca, Fi sam'iki Allahu sami'a, di dalam pendengaranmu Allah maha mendengar. Sesudah itu, ia mengecup kedua mata istrinya, mulai dari mata sebelah kanan, kemudian mata sebelah kiri, sambil membaca doa, Allahumma inna fatahna laka fataham mubina. Ya Allah, sesungguhnya kami bukakan untukmu kemenangan yang nyata. Selanjutnya, suami mencium kedua pipi istri, dimulai pipi sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, sambil membaca, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Wahai zat yang maha mulia, wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha penyayang, Ya Allah. Kemudian mengecup hidungnya, sembari membaca, Farauhu wa raihanun wa jannatun na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Sesudah itu mengecup pundaknya sambil membaca, Ya Rahmanad dunia, Ya Rahimal akhirah. Wahai zat yang maha pengasih di dunia, wahai zat yang maha penyayang di akhirat. Setelah itu mengecup lehernya beserta membaca, Allahu nurus samawati wal ar,
Allah itu cahaya langit dan bumi. Selanjutnya mengecup dagunya dan berdoa, Nuru Habibi, Nuru Habibil Imani, min ibadika salihin, cahaya kekasih seiman di antara hamba-hambamu yang soleh. Kemudian mengecup kedua telapak tangannya, dimulai sebelah kanan dan dilanjutkan sebelah kiri, sambil membaca, Ma kasabal fuadu ma ra'a. Hatinya tiada berdusta terhadap apa yang dilihatnya. Selanjutnya mengecup bagian di antara kedua payudara istrinya sambil membaca, Wa alqaitu alaika mahabbatan minni, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku. Dan kemudian mengecup dadanya bagian kiri tepat pada hatinya beserta mengucap, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri wahai zat yang berdiri sendiri. Lalu menyelam dalam kenikmatan jima sehingga mencapai puncak bersama. Urutan ini beserta bacaan-bacaannya dikutip dari kitab Fathul Isyar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.